Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan review lanjutan ya dari beberapa analisa video saya sebelumnya. Ada Antam, ada Inco, ada EMTK, seperti itu. Jadi saya hanya memberikan maksudnya perkembangan review lanjutan dari video-video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu video-video dari analisa Antam, Inco, dan EMTK. Buat teman-teman yang baru mampir atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada Antam atau Aneka Tambang Tbk. Buat teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya untuk pembahasan saham Antam, saya sampaikan di sana bahwa kalau seandainya saham Antam ini mampu bertahan atau mampu break dari level psikologis atau level support kuatnya, level kuatnya yang sebelumnya berhasil menahan pergerakan dari saham Antam yaitu di level 2240, maka cukup bagus ya untuk saham Antam, dan sudah dikonfirmasi tanggal 2 Maret ini sudah confirm break dari level resisten yang cukup kuat yaitu di level 2240. Nah, walaupun kalau kita lihat di sini secara candle ini kurang bagus ya. Karena kenapa? Candlenya candle merah, walaupun kalau kita lihat di sini masih naik 30 poin ya, atau naik 1,33%. Sempat gap up kemudian tertutup. Oke. Nah, yang menarik, kenapa saya bilang menarik, bahwa selama misalnya gini, walaupun saham ini sahamnya uptrend, pasti ada 1-2 candle itu akan mengalami koreksi. Kenapa? Koreksinya koreksi wajar karena dia akan rehat sebentar sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi kalau dilihat dari sini, ini sempat 1, 2, 3, 4, 8 candle, 8 candle dia hijau, kemudian dia sempat mengalami koreksi seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau selama masih bertahan di atas level 2240 masih cukup oke untuk saham Antam karena ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan, didukung dari adanya konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga harga-harga emas, nikel, batu bara itu naik seperti itu. Jadi itu sentimen positif untuk saham-saham komoditas seperti Antam, Inco, Indi, YTMG seperti itu. Jadi selama konflik ini kemungkinan teman-teman bisa lirik saham-saham komoditas. Tetapi ingat, jangan FOMO ya. Jangan FOMO dalam arti karena konflik beli aja saham-saham komoditas. Takutnya teman-teman belinya di pucuk kemudian mengalami penurunan seperti itu. Jadi tetap harus dianalisa. Oke. Jadi sekali lagi ya, selama masih bertahan di atas level 2240 masih cukup oke untuk saham Antam karena potensi untuk melanjutkan kenaikan didukung dari harga emas yang naik, kemudian harga nikel juga naik, maka itu menjadi sentimen positif dan tanda-tanda untuk saham Antam melanjutkan kenaikan. Didukung garis MACD, garis EMA masih mengarah ke atas. Volume koreksinya tipis ya, volumenya mengecil seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada Inco atau Vale Indonesia. Seperti yang saya sebutkan atau yang saya sampaikan di video sebelumnya, buat teman-teman yang belum nonton silahkan tonton dulu videonya. Saya sampaikan bahwa targetnya pada waktu itu adalah di sekitar 5.400. Seperti itu sudah menyentuh, bahkan lebih sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.575 seperti itu. Dan sayangnya adalah gagal bertahan untuk saham Inco.
karena ditutup di bawah di level 5.250. Nah, bagaimana potensinya kalau kita lihat garis EMA 50 maupun 200-nya sudah berpotongan, sudah mulai mengarah ke atas, garis MACD sama mengarah ke atas. Volume harian juga cukup stabil 2 hari belakangan ini. Yang seperti yang tadi saya sampaikan untuk saham-saham komoditas, nikel, batu bara, emas mengalami kenaikan dan 2 hari ini koreksinya cukup wajar. Kenapa? Kalau kita lihat di sini naik tetap ada candle koreksinya ya, seperti itu. Nah, tetapi yang perlu dicermati untuk saham Inco buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah dan belum taking profit di 5.400 atau 5.500, teman-teman masih hold, is okay gitu. Tetapi dengan catatan apabila saham Inco ini tidak break atau mampu masih bertahan di atas 5.200. Kalau seandainya teman-teman punya di daerah bawah, kemudian saham Inco ini berhasil break dari 5.200 atau gagal bertahan di 5.200, mendingan taking profit. Seperti itu. Nanti kalau seandainya taking profit kemudian dia mulai mengalami kenaikan kembali, koreksi melanjutkan kenaikan, teman-teman mungkin bisa re-entry kembali. Daripada teman-teman yang punya di daerah bawah, di bawah 5.000, kemudian di 5.400, 5.500 belum taking profit, kemudian masih hold saja, kemudian dibawa turun ke level 5.100, 5.000, kan eman, kan sayang, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Untuk sementara wait and see dulu, walaupun sentimennya masih sentimen positif, kenaikan harga komoditas, tetapi kenaikannya sudah cukup tinggi, seperti itu. Jadi wait and see dulu. Apabila mampu bertahan di atas 5.200 dan retest 5.400 berhasil break, atau teman-teman bisa manfaatin untuk swing trade ya, fast trade 5.200 entry, jual di 5.400 kalau mau fast trade. Tapi kalau misalnya tidak mau, teman-teman bisa buy on breakout di 5.400. Apabila masih bertahan di 5.200, retest ke 5.400 dan berhasil, teman-teman bisa entry di 5.400, seperti itu. Tapi sekali lagi, resiko tetap ada. Resikonya semakin jauh dari EMA 50 maupun 200-nya, maka resikonya semakin besar. Seperti itu. Itu untuk analisa saham Inco. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham EMTK. Untuk EMTK confirm double bottom dan sudah masih melanjutkan kenaikan ya, walaupun sempat beberapa hari koreksi, naik, koreksi, seperti itu. Untuk tanggal 2 Maret 2022 mengalami penurunan ya ke level 2190, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya ini masih retest ke 2200 ya. Level psikologisnya juga di level 2200. Kalau bisa break dari 2200 confirm, maka ada potensi untuk target ke 2400. Buat teman-teman yang masih hold saham MTEK ini yang dari bawah mungkin dari 1800, 1900, bisa pertimbangkan hold saja saham ini selama masih dalam range 2200-nya ya. 2180, 2170 masih is okay. Tapi kalau seandainya sudah break di 2150, 2100, sebaiknya taking profit dulu. Kenapa? Takutnya gagal bertahan atau gagal break dari 2200 mengalami penurunan, seperti itu. Karena mengingat beberapa broker itu sudah punya di daerah bawah, di 1800, 1900 itu sudah punya di daerah-daerah bawah, seperti itu. Itu untuk saham MTEK. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Kalau untuk teman-teman yang belum punya, mending wait and see dulu, confirm dulu. Dalam arti gini, ini untuk targetnya memang di target neckline-nya, setinggi neckline itu di sekitar 2450, atau kita bisa
simpulkan di sekitar 2400. Tetapi kalau kita lihat, kalau seandainya punya di daerah bawah, targetnya lumayan tinggi ya, lumayan jauh. Jadi mungkin akan di TP kalau misalnya saham MTEK ini gagal bertahan atau tidak mulai ada tanda-tanda terkendala ya, konsolidasi agak lama sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin akan di TP dulu, konsolidasi bentar untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau catatan saya, confirmnya di 2200. Apabila misalnya mampu break dari 2200, maka dia akan kemungkinan terbuka lebar untuk ke retest 2400. Tapi kalau gagal break dari 2200, maka kemungkinan akan sideways, maksudnya sideways dulu, konsolidasi sebentar sebelum melanjutkan kenaikan, atau konsolidasi gagal bertahan turun kembali. Seperti itu. Itu untuk analisa saham Antam, Inco, dan MTEK. Teman-teman bagaimana pendapatnya? Apa sudah taking profit atau gimana? Silakan chat di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.